Boleh saya minta diisikan? Kita mulai ya. Yang pertama tahap apa? Prainteraksi ya. Prainteraksi itu kita lakukan cuci tangan dulu ya. Tangan, mata ya. Oke, tangan. Ya, cuci tangan. Kemudian kita langsung pakai siapkan alat juga boleh ya. Alat semuanya sudah ya. Jelly ini sudah, spatnya sudah, terus klem sudah, tong spatel. Kalian ini pinset itu untuk memasukkan ya. Kalau saya lebih enak pakai tangan ya. Pinset itu hanya untuk mendorong saja, boleh ya. Pinset juga boleh. Terus kemudian nori sudah, jelly sudah, air yang kita siapkan ya, air. Terus kemudian kapas atau kasa ya. Kita nanti kasasenya pakai ini aja ya, pakai tisu aja ya, yang dia lebih ringan. Lebih ringan untuk kena udaranya kan dia bisa naik kan. Kita pakai tisu. Nah ini cotton bud itu untuk membersihkan di dalamnya ya, sekret kotoran hidung. Kita siapkan dulu. Oke, kita siapkan. Terus kemudian selanjutnya ini untuk fiksasi ya, untuk fiksasi bengkok ini sudah semuanya ya, sudah kita siapkan. Kemudian kita pakai handscoon. Nah itu di tahap kerja itu cuci tangan sampai pakai handscoon itu nggak usah lagi ya, cara kerja nggak apa-apa. Kecil sekali. Itu kan berulang-ulang tuh di tahap kerja ya, sehingga itu tidak usah dilakukan lagi. Oke, pakai sarung tangan, kalau perlu pakai masker ya, pakai masker. Kemudian selanjutnya kita tahap dekatkan alat ya, dekatkan alat, kita orientasi ke pasien ya. Kita cek dulu identitas pasien, apakah benar pasien ini yang akan dilakukan pemasangan NKT ya. Nah setelah itu Bapak, apakah benar ini Bapak Tuan S gitu aja ya, Tuan S, Tuan Sandi ya. Apakah benar Pak usianya 48 tahun? Kita cek rekam mediknya juga, kita pastikan di dalam pasien bahwa ini benar pasiennya. Jangan sampai kalian salah identitas. Di sana ada Tuan S, ini Tuan S, yang harusnya dipasang di sana kalian pasang sini ya. Nanti perawatnya kaget ya, Dek, pasangnya gitu ngapain? Katanya tadi disuruh masang Bu, bukan yang itu. Nah itu pentingnya verifikasi ya, karena ini tindakan keperawatan yang harus kita lakukan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita jelaskan tujuan. Nah, setelah itu Bapak perkenalkan, saya perawat Sandy. Saya di sini akan melakukan tindakan pemasangan selang aja. Pemasangan selang yang nanti lewat hidung Bapak, tujuannya untuk memberikan nutrisi atau tujuannya untuk mengeluarkan racun, tergantung kasusnya apa. Ya, jangan NGT Bapaknya nggak tahu ya. Selang untuk memberikan makanan lewat hidung, kemudian nanti sampai ke lambung Pak. Tujuannya untuk memberikan nutrisi misalnya. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak sadar, kita minta persetujuan kepada keluarga atau yang bertanggung jawab di situ ya, atau saudaranya atau siapa ya, supaya kita nanti nggak dituduh ngapa-ngapain. Itu tadi pasang-pasang itu akhirnya bapaknya meninggal. Nah itu bahaya ya, itu nggak boleh. Kita harus ada izin dulu kepada orang yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Jelas ya? Jelas. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita jelaskan semuanya, waktunya kita jelaskan 5-10 menit. Kalau sudah bersedia, maka kita posisikan dulu ya. Kita posisikan semi pola. Pak, punten ya Pak. Nah, supaya apa nanti lebih mudah untuk melihat dan pasiennya lebih mudah untuk menelan. Ya. Setelah kita posisikan, kemudian selanjutnya kita ini satu paket, pasang perlak dan dekatkan bengkok. Itu sudah satu paket ya. Kita pasang di dada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita dekatkan bengkok. Sudah kan? Sudah dekatkan bengkok. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita bersihkan dulu lubang hidungnya. Ya, bersihkan kita boleh pakai kasa. Kalian nggak pakai kom ya, kom kecil. Yes, apa? Kita pakai kasa. Kita bersihkan ya, kedua lubang ya, bersihkan.
Kemudian satunya misalkan harus pakai cotton bud ya, kita harus bersihkan dulu. Oke, bersihkan. Setelah bersihkan, kita lakukan pasase udara. Pasase udara kita ambil secukupnya. Nah, ini segini ya. Kemudian kita letakkan di depan lubang hidung. Ya. Cek pasase udara ya, Pak. Nanti tolong bernafas secara normal, tarik nafas, hembuskan. Nah, ini karena ada pasangin ya. Nah, ini nanti pasti akan ada aliran udaranya ya. Kalau kita ya, ini pasase udara, cek pasase udara. Setelah bersihkan pasase udara. Oke. Untuk mengecek keadekuatan udara. Nafas ya, atau saluran nafas ya, atau airway, adekuasi airway. Sudah ya. Sudah. Pasase kemudian, nah ini pasang sarung tangannya malah di I ya. Udah nggak usah I itu dicoret ya. Kemudian selanjutnya adalah kalian harus menentukan seberapa dalam NGT itu masuk ke lambung. Caranya ada dua. Ya, saya ajari dua, tapi kalian pilih yang saya praktekkan yang pertama ini. Yang pertama ujung yang ini, bukan yang ada konektor dengan spetnya ya. Dari ujung ini, kemudian kita letakkan di ujung hidung, ya. Kemudian ke telinga bagian bawah, daun telinga bagian bawah. Ini secara anatomi kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik sampai ke prosesus Sipoideus atau PX. Ya, prosesus sipoideus. Nah, ini PX. Kemudian kita beri tanda. Nih, kebetulan pas banget di sini. Kita beri tanda dengan menggunakan plaster ya. Ini untuk memberikan batas kepada kita nanti kira-kira seberapa yang masuk. Ya, berarti segini nih yang masuk nanti. Atau yang kedua, ini ilmunya orang rumah sakit ya. Dari vertex itu sini. Vertex ini ubun-ubun sini ya. Vertex tarik garis lurus sampai ke PX. Ya sama sebenarnya. Cuma kalau kalian belajar, pakailah yang cara pertama. Ujung ya. hidung. Dari ujung hidung sampai ke telinga, tarik sampai ke PX. Prosesus sipoideus. Baru setelah itu kita kasih tanda. Jelas ya. Nah, inilah yang nanti kita kasih jelly. Ya. Jelly kita bisa pakai kasa 1 lembar. Kemudian kita masukkan ke dalam bengkok. Kemudian kita letakkan di sini. Ya, secukupnya. Kemudian cara melumasinya adalah dari ujung yang kita tadi tandai, tarik ke bawah. Gitu ya. Setelah itu kita buang. Kalau mau masang maka kita harus lem dulu ya, supaya nanti tidak ada udara yang masuk ya. Kita kasih kasa 1 lembar, kemudian kita seperti ini ya. Kemudian boleh kita tekuk ya, boleh kita tekuk. Nah, kan prinsipnya bersih. Caranya tadi boleh pakai tangan, boleh didorong pakai pinset. Boleh dua-duanya. Kalau saya lebih enak pakai tangan ya. Kita pilih tadi yang pasasinya bagus atau dua-duanya bagus ya, tinggal sesuaikan saja ya, mau pilih kanan atau kiri ya. Kemudian selanjutnya adalah kita masukkan sampai dengan selang yang tadi kita batasi ya, kita tandai. Oke, sudah ya. Kemudian selanjutnya kita masukkan, Pak, mohon izin ya Pak, masukkan selang ke lubang hidungnya. Kita masukkan, Pak, sambil ditelan ya Pak. Kita instruksikan kepada pasien untuk sambil menelan. Ya. Ternyata ini kok sedikit ada hambatan ya. Coba kita cek pakai tong spatel. Nah, kalau tong spatel itu kalian harus sudah menyiapkannya pakai ini ya, pakai kasa ya, dibalut pakai kasa. Kalau tong spatel itu nggak boleh telanjang kayak gini ya. Karena apa? Ini nanti akan melukai pasien. Pak, punten, coba buka mulutnya Pak. Kita lihat, ada yang menggumpal nggak? Ada nih. Ada yang menggumpal. Kita tarik sedikit. Untuk memastikan kita bisa pakai
pen light ya, pen light. Oh iya tuh, sini siapa yang mau sini? Ini dia tuh. Tuh, ya kan? Iya. Tuh, Oh iya. ya. Oh, kelihatan ya? Ya, kelihatan karena satu saluran. Ya, nih, tuh. Ya, kelihatan ya. Nanti kalau masuknya ke sini ke mulut, dia akan menggumpal di mulut. Jadi kita harus pastikan ya, dia masuk ke dalam. Nih, itu kan masuk ke dalam tuh. Ya. Terus, nah ini sayangnya nanti cuma mentok di sini ya, nggak bisa sampai ke ujungnya ya. Nah, ini sudah mentok. Oh, ini nggak bisa nih. Nah, ini tidak sampai ke batas ya, nggak apa-apa ya. Ini karena, oh, nih, berarti kan dia nggak menggumpal ya, dia masuk ke salurannya tuh. Ya. Kelihatan. Itu tuh, sini. Iya, Ya. iya. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, oke. Itu untuk memastikan. Pak, sambil telan lagi, Pak. Sambil telan lagi, udah mentok. Sudah, ya, coba ini. Oh iya. Ya, ada kan selangnya ya? Ada. Ya, oke. Berarti ini kita sudah berhasil masuk ya. Tapi jangan langsung difiksasi. Kita harus mengecek dengan 3 cara. Yang pertama kita langsung siapkan stetoskop dan juga spet. Spet kita tarik 10 cc saja. Kemudian kita masukkan. Kemudian stetoskopnya kita letakkan di sini. Di lambung. Satu tangan untuk mendorong, satu tangan untuk memegang stetoskop. Kita pasang di lambung. Nih, lambungnya di sini ya. Di lambung, taruh di sini. Ya, kita tekan dengan kencang atau cepat. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Bluk. Nah, kalau sudah berarti itu sudah masuk ke lambung. Ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, oh ini belum dilepas. Ini lepas dulu. Ya. Lepas dulu, baru tadi kita lepas klem. Kemudian langsung dihentakkan. 1, 2, 3. Bluk. Ya, jangan ya, yang cepat dihentakkan. Bluk. Supaya ada bunyinya. Kalau pelan-pelan nggak akan ada bunyinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara mengaspirasi. Coba kita cek. Oh, sudah ada. Ya. Kalau ini isinya racun, kita buang. Ya, kita buang ke tadi mana ya? Ember yang ya ini nih. Tadi dari sini ya kita buang. Tapi kalau ini isinya adalah makanan, kita lanjutkan ya. Kita untuk masukkan. Tergantung isinya apa. Kalau makanan kita masukkan, kalau racun kita buang misalnya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah kita tekuk. Kalau mau mengambil ini, usahakan untuk diklem dulu pakai itu atau ditekuk dulu. Ya, ini kan kalau ditekuk ini sama aja dengan diklem ya. Klem. Kemudian baru setelah itu kita masukkan ke dalam air. Ya, kita masukkan ke dalam air. Sampai tenggelam dulu baru dilepas. Nah, kalau kayak gini ada blub, ada kayak busanya kecil-kecil tuh. Iya. Nah, itu kemungkinan masuk ke paru ya. Tapi kalau nggak ada kayak gini, Udah masuk. itu sudah masuk ke lambung. Kalau mau mengangkat, kita tekuk. Nah, kita klem, kemudian baru kita sambungkan dengan ini. Nah, kalau di rumah sakit biasanya di ICU ya, di ICU boleh di klemnya pakai ini atau dengan klem arteri atau Ditekuk. Nah, baru setelah itu nanti kita jangan lupa fiksasi kupu-kupu ya. Fiksasi dilakukan kalau sudah benar dia masuk ke lambung. Kalau belum pasti masuk lambung jangan difiksasi. Ya, takutnya teman kalian mengira itu sudah masuk lambung. Kalian lagi ngambil alat, dia langsung nyonder. Nah, takutnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah difiksasi. Kalau tidak difiksasi takutnya pasien ini gelisah nanti nyabut, efeknya nyabut. Ya, dari bawah. Kemudian kita ke atas. Nah, boleh nanti kalau pasien ini lama nanti di sampingnya. Nah, itu caranya seperti ini, fiksasi ya. Oke, selanjutnya adalah kita pemberian nutrisi.
ini misalkan adalah susu ya, susu cair misalkan 200 ya, 200. Nah kalau saya lebih bagus adalah kalian menggunakan corong, tapi tidak menggunakan spet. Kalau spet memberi makanan itu mendorong, itu sama aja kalian memaksa pasien langsung makan. Jadi tidak ada proses dia untuk masuk secara alami, kan didorong. Nah kecuali kalau bilas lambung itu cepat, supaya dia masuk cepat keluar cepat. Nah itu boleh di spet 50 ini. Tapi kalau memberikan makanan saya lebih suka, atau secara fisiologis lebih bagus kalau menggunakan corong. Nah, menggunakan corong. Ini kita gunakan sebagai corong. Kemudian kita masukkan tadi, ini pura-puranya susunya tadi ya, atau diet makanannya. Nah, kalau biasanya langsung pakai gelas ya. Ini kita simulasikan aja ya, dikit aja ya. Oke. Kemudian kita masukkan ke tangan. Sebelum habis kalian harus tutup supaya apa, tidak ada udara yang masuk ke dalam selang atau ke dalam lambung. Terus sampai habis ya, sampai habis dihabiskan. Ini misalkan terakhir ya, sudah habis. Oke, sudah habis. Maka pastikan ada sisa makanan yang ada di selang ya. Pokoknya tidak boleh ada sisa makanan atau obat yang masih ada di selang ya. Karena apa? Kan nutrisi ini harus masuk ke lambung. Kalau masih di selang kan masih di selang, belum masuk ke lambung ya, belum bisa dicerna. Maka kita harus lakukan pembilasan, dibilas ya. Setelah makan atau dikasih obat itu wajib dibilas. Pokoknya tidak boleh ada selang NGT yang kotor, yang di luar itu jorok ya, nggak boleh. Nah, kemudian kita lakukan pembilasan ya, sudah full. Oke, misalkan sudah ya. Ya, sudah. Ini sudah dibilas, sudah bersih. Kemudian selanjutnya kita cabut. Klem. Ya, kemudian kita klem ya. Kita lakukan pengkleman. Klem boleh pakai ini dipasang terus, boleh. Pasien-pasien ICU boleh ya. Atau boleh kita tekuk kayak tadi, atau kalau nanti ujian kalian harus klem pakai klem arteri ya. Alasin satu aja biar enggak terlalu tebal ya. Oke, kemudian kita letakkan di samping pasien. Itu untuk pemberian ya. Kemudian selanjutnya